Kue untuk ayah. Selamat datang di saluran pilihan Anda. Pernahkah Anda membayangkan perasaan seorang ayah yang pergi untuk meminjam uang dari anaknya, namun harus kembali hanya dengan membawa sekotak kue yang manis? Tetapi, begitu ia membuka kotak kue itu, sang ayah jatuh dalam keterkejutan. Hari ini, mari kita mulai kisah tentang kesalahpahaman yang memilukan dan kebenaran yang mengharukan. Tetaplah bersama kami. Usia 72 tahun. Kata orang, itu adalah usia di mana seharusnya saya menikmati masa tua yang tenang sambil melihat kelucuan cucu-cucu saya. Namun bagi saya, Budi, usia 72 adalah awal dari kekhawatiran yang tak berkesudahan. Saya tinggal sendirian di sebuah rumah bata tua satu lantai di ujung desa Sukadamai, sebuah desa kecil dan terpencil di Jawa Tengah. Istri saya sudah berpulang ke Rahmatullah hampir 10 tahun yang lalu. Sejak hari itu, rumah ini hanya dipenuhi oleh suara helaan napas saya yang dalam dan nyanyian jangkrik setiap malam. Putra tunggal saya, Dika, sudah lama merantau dan menetap di Jakarta. Dia berhasil mendapatkan pekerjaan yang mapan dan menikahi Citra, seorang gadis asli Jakarta. Keluarga besarnya pun cukup berada. Dari pernikahan mereka, lahirlah Bima, cucu yang tak akan pernah terasa sakit walau saya letakkan di pelupuk mata. Namun, karena kesibukan pekerjaan di kantor, kami hanya bisa bertemu 1 atau 2 kali setahun, biasanya saat Lebaran. Saya tidak pernah menyalahkan putra saya. Bukankah anak muda zaman sekarang semuanya sibuk mengurus hidup masing-masing? Mereka tidak bisa terus-menerus terkurung di pelosok desa seperti orang tua ini. Namun, beberapa waktu belakangan ini, tubuh tua saya mulai berulah. Semuanya dimulai dengan rasa nyeri seperti ditusuk-tusuk di dada sebelah kiri. Awalnya, rasa sakit itu hanya muncul sesekali, terasa lemah seperti ada semut kecil yang merayap di dada lalu menghilang. Saya hanya menganggapnya sebagai penyakit orang tua atau pertanda cuaca akan mendung, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Saat saya pergi ke puskesmas desa, perawat hanya memberi saya beberapa butir obat pereda nyeri dan menyuruh saya banyak beristirahat. Tetapi, rasa sakit itu semakin parah dari hari ke hari. Terkadang, saya terbangun di tengah malam karena rasa sakit yang menusuk dada seperti ditikam pisau. Keringat dingin membasahi bantal dan selimut saya. Saya meringkuk seperti udang, memegangi dada sambil terengah-engah, rasanya seolah-olah malaikat maut sedang berdiri di kepala ranjang, menunggu saya dengan sabitnya. Setiap kali itu terjadi, rasa sepi dan takut yang luar biasa menyergap saya. Ketika saya memandang sekeliling kamar yang kosong, hanya cahaya bulan yang remang-remang masuk melalui jendela yang menerangi saya. Andai saja istri saya masih hidup, dia pasti akan berlari dengan cemas, membuatkan secangkir teh jahe hangat, dan duduk di samping saya sambil mengelus dada saya. Tetapi sekarang, saya harus menanggung semua ini sendirian. Beberapa hari yang lalu, tetangga saya, Pak Karto, datang berkunjung dan melihat wajah saya yang pucat. Ia bertanya apa yang terjadi. Saya pun menceritakan penyakit saya dengan jujur. Mendengar cerita saya, wajah Pak Karto tiba-tiba berubah. Ia menepuk lututnya. Waduh, Pak Budi, gejala itu persis sama seperti almarhum Pak Joyo yang tinggal di ujung jalan. Beliau juga sering mengeluh dadanya sakit dan sesak napas. Begitu dibawa ke rumah sakit besar, katanya ada penyakit jantung koroner atau apalah itu, dan harus segera dioperasi. Pak, ini bukan penyakit yang bisa dianggap enteng. Segeralah pergi ke rumah sakit besar di Jakarta untuk diperiksa dengan benar. Kata-kata Pak Karto serasa menyiramkan air es ke kepala saya. Penyakit jantung. 2 kata itu menekan pikiran saya dengan berat. Saya tahu betul bahwa penyakit semacam ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Biaya obat, biaya pemeriksaan, apalagi jika harus dioperasi, saya tidak akan sanggup menanggungnya. Saya mengeluarkan buku tabungan tua yang saya simpan di kepala ranjang. Uang yang terkumpul seumur hidup dari hasil menjual hasil kebun dan beberapa ekor ayam, totalnya hanya 3 juta rupiah. Uang ini bahkan pas-pasan untuk hidup sehari-hari. Saya bahkan tidak berani bermimpi untuk pergi ke rumah sakit besar. Saya duduk termenung sepanjang hari. Hati saya kusut seperti benang kusut. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menunggu kematian menjemput di rumah ini? Saya tidak mau.
Saya masih ingin hidup, saya masih ingin melihat Bima tumbuh besar, dan saya masih ingin melihat Dika menjadi lebih sukses. Pikiran pertama yang terlintas adalah menelepon Dika, tetapi saya segera menggelengkan kepala. Saya tidak ingin membuatnya khawatir. Dia sedang sibuk bekerja di Jakarta, belum lagi harus menafkahi istri dan anaknya. Jika saya memberitahunya bahwa saya sakit, dia pasti akan meninggalkan pekerjaannya dan pulang ke desa, dan masalah uang akan membuatnya pusing. Mungkin saja penyakit saya tidak begitu serius. Mungkin ini hanya penyakit karena saya sudah tua dan terlalu banyak pikiran. Namun, rasa sakit itu nyata. Rasa sakit itu menyiksa saya siang dan malam, seolah berbisik bahwa saya tidak bisa lari lagi. Saya memandangi foto almarhumah istri saya yang terpajang di atas lemari. Dalam foto itu, istri saya tersenyum lembut. Saya berbisik pelan, "Bu, sekarang aku harus bagaimana? Tolong beri aku kekuatan agar aku bisa hidup sedikit lebih lama di sisi anak dan cucu kita." Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya terus teringat betapa menderitanya almarhum Pak Joyo di akhir hayatnya. Dia juga menunda pergi ke rumah sakit karena sayang uang, hingga penyakitnya memburuk. Saat anak-anaknya membawanya ke rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Saya tidak ingin mengalami akhir yang tragis seperti itu. Setelah semalaman memeras otak, saya membuat sebuah keputusan. Keputusan yang sangat sulit dan melukai harga diri saya sebagai seorang ayah tua. Saya akan pergi ke Jakarta untuk bertemu Dika. Tetapi, saya tidak akan pernah memberitahunya tentang penyakit saya. Saya memutuskan untuk berbohong. Saya akan mengatakan bahwa pompa air di rumah rusak dan perlu diperbaiki, jadi saya butuh pinjam uang 1,5 juta rupiah. 1,5 juta rupiah tidak akan menjadi beban besar baginya. Dengan uang itu ditambah uang simpanan saya bisa pergi ke rumah sakit sendirian. Jika penyakitnya ringan, saya akan membeli obat dan pulang. Jika serius, saya akan memikirkannya lagi nanti. Meskipun ada rasa cemas yang tak bernama memberati sudut hati saya menghibur diri dengan cara itu. Keesokan paginya, saat sinar mentari pertama menyelinap masuk melalui jendela, saya sudah terbangun. Rasa nyeri di dada mengganggu saya sepanjang malam sehingga saya tidak bisa tidur sedikit pun. Saya bersandar di kepala ranjang, mendengarkan suara ayam berkokok di kejauhan. Suara yang biasanya terdengar akrab, entah kenapa hari ini terdengar begitu asing. Kesedihan yang tak dapat dijelaskan memberati hati saya. Meskipun saya telah memutuskan untuk pergi ke Jakarta, keraguan dan kebimbangan masih menekan hati saya seperti batu. Seorang ayah yang seumur hidup tidak pernah meminta-minta pada anaknya, sekarang harus pergi untuk meminjam uang. Meskipun hanya 1,5 juta rupiah dan meminjam dari anak kandung sendiri, harga diri saya sebagai seorang suami dan ayah membuat saya merasa malu. Saya teringat saat Dika masih kecil. Karena keluarga kami miskin, saya dan istri harus bekerja membanting tulang dari subuh hingga matahari terbenam hanya untuk bisa makan. Dika adalah satu-satunya harapan kami. Saya bersumpah, meskipun harus kelaparan, saya akan menyekolahkan anak itu sampai ke perguruan tinggi agar dia sukses. Saya menjual sapi, satu-satunya harta keluarga kami, dan bahkan menjual cincin emas warisan ibu saya untuk membayar uang kuliahnya. Pada hari kelulusannya, saat dia pulang membawa ijazah dengan bangga, saya menangis. Itu adalah air mata kebahagiaan dan kebanggaan. Saya merasa telah memenuhi tanggung jawab saya sebagai seorang ayah. Sekarang dia telah membangun kehidupannya sendiri, keluarga yang harmonis. Saya tidak ingin menjadi beban lagi baginya. Namun, penyakit sialan ini tidak mau membiarkan saya tenang. Saya diam-diam pergi ke dapur, menyalakan tungku, dan memasak bubur encer. Menu sarapan saya yang tidak berubah selama puluhan tahun. Sederhana, tetapi cukup mengenyangkan. Sambil makan bubur, saya merapikan rencana di kepala saya. Saya akan naik bus paling pagi ke Jakarta. Saya tidak akan memberitahu Dika sebelumnya, khawatir dia akan meninggalkan pekerjaan untuk menjemput saya. Meskipun saya baru sekali ke sana saat menantunya mengadakan syukuran rumah, saya masih ingat alamat rumahnya. Sebuah apartemen mewah yang bagaikan langit dan bumi dibandingkan dengan desa miskin ini. Saya menghela napas. Apakah menantu saya, Citra, akan menyambut saya dengan baik kali ini?
Dia gadis kota, pasti dibesarkan dengan baik sejak kecil. Apakah dia tidak akan meremehkan mertua yang kampungan dan lusuh ini? Saat syukuran rumah, dia bersikap ramah dan sopan, tetapi saya selalu merasa ada dinding tak kasat mata di antara kami. Mungkin itu karena perbedaan lingkungan dan cara berpikir. Setelah sarapan, saya masuk ke kamar dan membuka lemari kayu tua saya. Saya mengeluarkan pakaian terbaik yang saya punya, sebuah kemeja batik yang dibelikan Dika beberapa tahun lalu. Meskipun sudah usang, saya menyimpannya dengan baik dan hanya memakainya pada hari-hari penting. Saya mematut diri di cermin yang buram. Saya terlihat begitu tua dan menyedihkan, rambut yang memutih, wajah penuh keriput, dan mata yang cekung karena kurang tidur. Saya mencoba menyisir rambut dengan rapi, tetapi beberapa helai rambut putih mencuat dengan keras kepala. Saya menyerah. Lagi pula, saya adalah seorang petani yang seumur hidup bergelut dengan tanah. Sekeras apapun saya berdandan, saya tidak akan bisa terlihat seperti orang kota. Saya memasukkan sehelai pakaian ganti, handuk, minyak angin, dan seluruh harta saya, 3 juta rupiah, ke dalam tas kain kecil. Uang itu saya bungkus berlapis-lapis dengan kantong plastik lalu saya selipkan di bagian paling dalam tas. Terakhir, saya pergi ke kebun belakang dan memetik sekotak mangga harum manis yang sudah matang. Buah kesukaan Dika sejak kecil. Saya berharap oleh-oleh desa yang sederhana ini bisa membuatnya senang. Sebelum berangkat, saya mengunci rumah rapat-rapat dan meminta tolong Pak Karto untuk sesekali melihat rumah. Pak Karto menatap saya dengan cemas dan berkata, "Bisa pergi sendiri, Pak." Mau saya teleponkan Dika untuk menjemput? Saya buru-buru menolak. Tidak usah, tidak usah. Saya cuma mau jalan-jalan beberapa hari. Bukan apa-apa, jangan bilang apa-apa sama Dika ya, saya mau memberinya kejutan. Saya terpaksa berbohong karena tidak ingin kenyataan pahit saya diketahui siapapun. Saya berjalan kaki ke ujung desa untuk menunggu bus menuju kota kabupaten. Jalan desa yang sudah akrab terasa begitu panjang hari ini. Meskipun mentari pagi bersinar, hati saya terasa dingin. Saya menoleh ke belakang, memandangi rumah dan kebun hijau saya sekali lagi. Perasaan yang tak dapat dijelaskan muncul di hati saya. Apakah aku bisa kembali ke sini dengan sehat? Atau inikah pemandangan terakhir yang akan kulihat? Saya bergidik, mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk itu. Demi diri saya sendiri, dan demi Dika, saya harus kuat. Bus antar kota itu berisik dan sempit. Saya duduk di kursi paling belakang dekat jendela, memeluk erat tas kain saya. Bus mulai bergerak dengan guncangan, membawa saya jauh dari kampung halaman yang saya cintai menuju kota asing. Masa depan terasa kabur seperti dalam kabut, dan kecemasan di hati saya tak bisa saya ceritakan kepada siapapun. Setelah lebih dari 4 jam berguncang di dalam bus, akhirnya saya tiba di terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Begitu turun dari bus, suasana Jakarta yang bising dan ramai membuat kepala saya pusing, suara klakson yang memekakkan telinga, tawa orang-orang, dan teriakan pedagang asongan bercampur menjadi kebisingan yang membuat kepala saya berdenyut. Asap knalpot dari ribuan mobil dan motor membuat saya sesak napas dan terbatuk-batuk. Bagi seorang petani tua yang seumur hidup hanya menghirup udara desa yang segar, bahkan bernapas pun terasa sulit. Saya berdiri di sudut, memeluk erat tas kain saya, dan memandangi orang-orang yang berlalu lalang dengan tatapan kosong. Semua orang tampak terburu-buru, dan tidak ada yang peduli dengan keberadaan orang tua kampungan seperti saya. Saya mengeluarkan secari kertas lecek dari saku yang bertuliskan alamat rumah Dika. Tulisan tangannya sangat bagus, tetapi sekarang mata saya kesulitan membacanya. Saya menyipitkan mata dan membacanya berulang kali baru bisa yakin. The Serenity Residence, kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Saya sama sekali tidak tahu di mana itu, atau seberapa jauh dari sini. Dengan memberanikan diri, saya mendekati seorang sopir taksi yang sedang mangkal. Dia memandangi saya dari atas ke bawah, lalu menyebutkan harga yang sulit dipercaya. "Ke situ 200.000, Pak." 200.000. Di desa, itu adalah upah bekerja selama beberapa hari. Saya menggelengkan kepala dengan cepat dan berkata terbata-bata, "Oh tidak, Pak, terlalu mahal." Dia mendengus dan membuang muka tanpa berkata apa-apa. Hati saya terasa perih.
Betapa dingin dan perhitungan orang-orang Jakarta ini. Untuk menghemat uang, saya memutuskan untuk naik KRL komuter lain. Setelah bertanya pada beberapa orang, akhirnya saya menemukan stasiun kereta. Untungnya, saya bertemu dengan seorang mahasiswi yang baik hati. Dia memberitahu saya harus naik kereta jalur mana dan turun di mana. Bahkan dia menuliskan nama stasiun tujuan saya di secari kertas lain dengan rapi. Saya berulang kali mengucapkan terima kasih, dan hati saya merasa sedikit hangat. Di dalam kereta, saya kembali merasakan perbedaan yang besar. Kereta di sini bersih dan ber-AC, tidak seperti bus butut di desa, tetapi orang-orang di dalamnya sama saja. Semua menunduk menatap ponsel mereka, tidak ada satupun yang saling berbicara. Saya duduk sendirian, memandangi pemandangan di luar jendela. Gedung-gedung pencakar langit yang berjejer rapat dan gedung-gedung kaca yang berkilauan melintas di depan mata. Jakarta yang gemerlap, tetapi bagi saya, ini adalah tempat yang begitu asing dan sepi. Setelah hampir 1 jam, akhirnya saya tiba di stasiun dekat rumah Dika. Saya turun dari kereta dan berjalan mengikuti petunjuk dari mahasiswi tadi. Apartemen The Serenity Residence muncul di depan mata saya, megah seperti sebuah istana. Di pintu masuk, seorang satpam berjaga dengan sigap. Saya merasa minder, lalu mendekati satpam itu dan mengatakan bahwa saya datang untuk bertemu putra saya yang tinggal di unit 1508. Dia menatap saya dengan curiga, lalu menelepon melalui interkom. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk dan membukakan pintu gerbang untuk saya. Saya mengucapkan terima kasih dengan pelan dan masuk ke dalam. Lobi apartemen itu seluas lapangan, lantainya terbuat dari marmer yang mengkilap, ada air mancur dan pot-pot bunga besar. Saya naik lift ke lantai 15. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya naik lift. Perasaan terangkat ke atas membuat jantung saya berdebar kencang dan kaki saya gemetar. Akhirnya, saya menemukan unit 1508. Pintu depan yang kokoh berwarna coklat tua itu terlihat jauh lebih mewah dibandingkan pintu bambu rumah saya yang berderit. Saya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, dan menekan bel. Suara dingdong yang merdu terdengar. Saya menunggu di depan pintu dengan cemas. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dan Dika muncul di hadapan saya. Dia terlihat lebih tinggi dan lebih dewasa dari terakhir kali saya melihatnya. Dia mengenakan pakaian santai dan tampak sangat terkejut melihat saya. "Ayah? Kenapa ayah bisa sampai sini?" Tanpa memberitahu dulu, suaranya terdengar sedikit canggung, dan ekspresi terkejutnya membuat saya kecewa. Saya berharap putra saya akan senang melihat saya, berlari dan memeluk saya. Tetapi yang menyambut saya hanyalah kebingungan. Mendengar suara, Citra juga berlari keluar dari dapur. Melihat saya, matanya membelalak sama seperti suaminya. "Ayah, kapan datang?" Saya memaksakan senyum dan berkata dengan suara serak, "Iya, ayah datang untuk beberapa hari, kangen sama kalian dan cucu. Ini, ayah bawakan mangga dari desa untuk kalian." Saya menyodorkan kotak mangga ke hadapan mereka. Dika buru-buru mengambil kotak itu dan berkata, "Aduh, ayah, tidak usah repot-repot bawa oleh-oleh segala. Berat, kan? Ayo, masuk, ya." Citra juga dengan cepat mengambilkan sandal rumah untuk saya. Saya menunduk melihat kaki saya. Sandal jepit karet saya yang usang dan berdebu terasa memalukan. Seperti tamu tak diundang, saya masuk ke dalam rumah dengan canggung. Apartemen mereka sangat bagus dan bersih. Segalanya tertata rapi, tetapi anehnya saya merasakan hawa yang dingin dan kaku. Mungkin karena saya bukan orang yang pantas berada di sini. Saya melangkahkan kaki dengan hati-hati ke dalam apartemen putra saya. Setiap langkah terasa ragu dan canggung. Sandal empuk yang diberikan menantu saya memang nyaman, tetapi justru membuat saya merasa semakin tidak nyaman. Seumur hidup terbiasa berjalan tanpa alas kaki atau dengan sandal karet yang keras, sandal lembut ini terasa tidak nyata, seperti berjalan di atas awan. Lantai ruang tamu dilapisi ubin putih yang bersih hingga memantulkan bayangan seperti cermin. Tanpa sadar, saya menunduk melihat kemeja batik saya. Meskipun saya memilih pakaian terbaik, kemeja itu menjadi kusut dan berdebu selama perjalanan panjang. Saya merasa seperti setetes tinta hitam yang jatuh di atas kanvas putih,
Sebuah keberadaan yang janggal. Ayah, duduk di sini dulu, istirahat. Dika ambilkan minum, kata Dika sambil menunjuk sofa besar di tengah ruang tamu. Sofa yang dilapisi kulit berwarna krem itu tampak mewah dan mahal. Saya ragu untuk duduk. Saya khawatir akan mengotori sofa mereka. Saya menepuk-nepuk celana saya seadanya, baru kemudian memberanikan diri duduk di ujung sofa, bahkan tidak berani bersandar, dan hanya duduk dengan punggung tegak. Citra keluar dari dapur membawa segelas jus jeruk dingin. Silakan diminum ya. Pasti lelah sekali di perjalanan. Saya buru-buru menerima gelas jus itu, tangan saya sedikit gemetar. Terima kasih, Nak. Tidak lelah, naik bus kan nyaman. Saya berbohong. Sebenarnya saya sangat lelah. Rasa nyeri di dada terus mengganggu saya secara samar, ditambah mabuk perjalanan yang membuat kepala saya pening, tetapi saya tidak ingin mereka tahu, saya tidak ingin menjadi beban. Saya menyesap jus jeruk itu. Rasa sejuk dan manisnya sedikit menenangkan tenggorokan saya yang kering. Saya memandang sekeliling ruang tamu. Segalanya baru dan modern. TV layar datar sebesar jendela, sistem audio yang megah, dan lukisan-lukisan abstrak yang sama sekali tidak saya mengerti. Semuanya memancarkan kemewahan dan kemakmuran. Dalam hati, saya senang karena putra saya hidup jauh lebih baik daripada saya. Tetapi pada saat yang sama, saya merasa dinding tak kasat mata di antara kami semakin tinggi. Dunia anak saya sekarang sudah sangat berbeda dengan dunia saya. Tiba-tiba saya merasa diri saya begitu kecil dan kampungan. Bima di mana? Tanya saya, mencoba mencari topik untuk memecah suasana canggung. Oh, Bima sedang tidur siang di kamar. Yah, sebentar lagi juga bangun, jawab Citra dengan sopan. Dika menyambung. Dia baru mulai masuk PAUD, yah. Sudah tidak terlalu cengeng lagi, jadi lebih pemberani sekarang. Mendengar cerita tentang cucu saya, hati saya menjadi hangat. Itulah satu-satunya tali yang menghubungkan saya dengan keluarga kecil ini. Saya ingin sekali melihatnya, ingin memeluknya, tetapi pada saat yang sama, saya sedikit khawatir. Apakah dia masih mengingat saya? Terakhir kali kami bertemu adalah Lebaran tahun lalu, saat itu dia baru berusia 3 tahun. Anak-anak cepat lupa. Mungkin dia sudah melupakan kakek tuanya ini. Sementara saya tenggelam dalam pikiran, Dika dan Citra yang duduk di seberang saya juga terdiam. Suasana menjadi sangat canggung. Mereka sepertinya juga tidak tahu harus berkata apa kepada saya. Saya bisa merasakan kebingungan mereka. Mungkin kedatangan saya yang tiba-tiba telah mengganggu ketenangan hidup mereka. Tiba-tiba penyesalan menyergap saya. Seharusnya saya menelepon dulu. Seharusnya saya tidak datang. Tetapi karena sudah terlanjur di sini, saya tidak bisa langsung pulang. Saya harus mengucapkan permintaan untuk meminjam uang. Tetapi bagaimana cara memulainya? Tenggorokan saya tercekat. Kata-kata yang sudah di ujung lidah kembali saya telan. Dalam situasi secanggung ini, saya tidak mungkin bisa mengatakannya. Jika saya mengatakannya, saya akan terlihat sangat menyedihkan. Tepat pada saat itu, terdengar tangisan anak dari kamar tidur. Citra buru-buru berdiri. Bima sepertinya sudah bangun. Saya lihat dulu ya, yah. Dia masuk ke kamar dan beberapa saat kemudian keluar sambil menggendong Bima. Bima mengucek-ngucek matanya, wajahnya masih mengantuk. Begitu melihat saya yang asing, dia mengerutkan kening, lalu menangis kencang mencari ibunya. Jantung saya terasa seperti diremas. Cucu saya benar-benar tidak mengenali saya. Setelah dibujuk cukup lama oleh Citra, tangisnya berhenti, tetapi dia tetap memeluk erat leher ibunya dan tidak berani menatap saya. Dika tertawa canggung. Anaknya memang suka malu sama orang baru, ya. Mungkin karena sudah lama tidak bertemu, jadi lupa sama kakeknya. Kata-kata Dika bagai belati yang menusuk dada saya. Saya memaksakan senyum, tetapi senyum saya mungkin lebih buruk dari tangisan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anak-anak memang begitu. Nanti juga pelan-pelan akrab lagi. Saya berkata begitu, tetapi di dalam hati, rasa perih dan sedih membuncah. Cucu yang begitu saya sayangi pun menganggap saya orang asing. Saya benar-benar telah menjadi orang luar di dalam keluarga saya sendiri. Suasana canggung di ruang tamu berlanjut hingga waktu makan malam.
Citra adalah wanita yang sangat pandai mengurus rumah tangga. Dalam sekejap, dia menyajikan makan malam yang mewah, hidangan yang bahkan tidak pernah saya lihat setahun penuh di desa. Ada rendang daging sapi, ikan bakar bumbu jimbaran, udang saus padang, dan tumis kangkung yang segar. Aroma masakan lezat menyebar ke seluruh rumah, tetapi anehnya saya tidak berselera makan. Duduk di meja makan yang mewah, makan dengan piring porselen putih, membuat saya merasa canggung dan tidak wajar. Saya terbiasa makan di atas bale-bale bambu yang berderit, dengan mangkuk tua yang sudah retak. Sulit bagi saya untuk beradaptasi dengan perubahan mendadak ini. Dika dan Citra terus-menerus menambahkan lauk ke piring saya. Ayah, coba rendangnya. Empuk sekali. Ayah, kuah sopnya juga diminum, masih hangat. Mereka sangat sopan. Tetapi saya tidak bisa menghilangkan rasa jarak yang terasa dalam setiap kata dan tindakan mereka. Mereka hanya menyodorkan makanan, tetapi tidak bertanya sepatah kata pun tentang bagaimana kehidupan saya di desa, atau mengapa saya tiba-tiba datang. Makan malam berlangsung dalam keheningan. Hanya terdengar suara piring dan sendok yang beradu. Bima sudah makan lebih dulu dan tidur lebih awal. Hanya kami bertiga yang duduk saling berhadapan, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Saya tahu ini adalah kesempatan terbaik untuk membicarakan soal uang. Saya tidak bisa menundanya lagi. Saya berdeham dan memberanikan diri untuk berbicara. Dika, bagaimana pekerjaanmu di kantor? Dika, yang sedang memisahkan duri ikan, mengangkat kepala mendengar pertanyaan saya dan buru-buru menjawab, baik, ya, biasa saja. Akhir-akhir ini pekerjaan di kantor sedang banyak, jadi agak sibuk. Baguslah, selagi muda memang harus kerja keras. Orang tua di desa hanya berharap itu, kata saya dengan suara sedikit bergetar. Saya menarik napas dalam-dalam dan masuk ke pokok pembicaraan. Sebenarnya, pompa air di rumah rusak. Beberapa hari yang lalu hujan deras, airnya menetes ke dapur sampai basah semua. Jadi sepertinya harus diperbaiki. Saya berhenti sejenak, ragu-ragu. Saya mengamati reaksi mereka. Citra masih menunduk, hanya makan nasinya, seolah tidak tertarik dengan cerita saya. Dan Dika, dia terdiam sejenak, lalu kembali meletakkan sepotong besar udang ke piring saya dan berkata, Ayah, ayo dimakan dulu sebelum dingin, nanti saja bicaranya. Coba udang ini, yah, segar sekali. Kata-katanya serasa menyiramkan air es ke wajah saya. Dia sengaja mengalihkan pembicaraan. Dia tidak ingin mendengar tentang uang. Hati saya hancur. Rasa hampa dan kecewa menyelimuti saya. Saya sudah membuang harga diri saya, dan bahkan berbohong untuk bisa memulai pembicaraan ini, tetapi dia memotongnya tanpa ragu sedikit pun. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya menunduk dan memaksakan beberapa suap nasi masuk ke mulut. Tenggorokan saya tercekat, makanan selezat apapun terasa seperti menelan pasir. Saya merasa diri saya begitu tidak berguna dan menyedihkan. Saya pikir dia adalah putra saya, darah daging saya. Tetapi mungkin jarak fisik dan kesenjangan hidup telah membuat ikatan ayah dan anak kami memudar. Di matanya sekarang, mungkin saya hanyalah orang tua merepotkan yang datang dari desa. Setelah makan, Citra dengan cepat membereskan piring dan masuk ke kamar bersama Bima. Di ruang tamu, hanya tersisa saya dan Dika. Saya berharap dia akan kembali membahas cerita saya tadi, tetapi dia hanya menyalakan TV dan mengganti-ganti saluran tanpa tujuan. Suara TV yang bising tidak mampu mengisi keheningan yang menakutkan di antara kami. Saya duduk di sofa. Seluruh tubuh saya terasa lelah, dan rasa nyeri di dada mulai terasa lagi, tetapi penderitaan batin saya berkali-kali lipat lebih besar. Saya merasa tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Saya tidak tahan dengan pengabaian yang dingin ini. Saya berdiri. Suara saya serak. Ayah pulang dulu. Dika terkejut dan menoleh ke arah saya, ekspresinya kaget. Loh? Kenapa sudah mau pulang? Katanya mau menginap beberapa hari? Tidak. Masih ada urusan di rumah. Lagi pula di sini rasanya tidak nyaman. Ayah hanya merepotkan kalian saja. Saya berusaha agar suara saya tidak bergetar saat berbicara. Saya tidak ingin menunjukkan sisi lemah saya padanya. Dika tampak bingung. Dia berdiri dan berkata, Ayah bicara apa? Merepotkan apa?
Menginap saja beberapa hari, istirahat yang nyenyak. Besok saya ambil cuti, kita jalan-jalan keliling Jakarta. Kata-kata formalitasnya membuat hati saya semakin perih. Saya menggelengkan kepala. Tidak usah. Tolong carikan jadwal bus terakhir jam berapa. Saya sudah memutuskan. Saya akan segera pergi dari sini. Saya tidak bisa tinggal lebih lama di tempat di mana saya tidak diterima. Meskipun saya harus melawan penyakit ini sendirian, saya tidak akan mengemis belas kasihan pada siapapun, bahkan pada anak kandung saya sendiri. Keputusan saya untuk pulang tampaknya tidak terduga bagi Dika. Dia menatap saya dengan tatapan bingung dan tidak percaya. Dia berusaha menahan saya. Ayah, kenapa buru-buru sekali? Menginap semalam saja. Jam segini sudah tidak ada bus yang ke desa. Saya menggeleng dengan tegas. Suara saya keluar lebih dingin dari yang saya duga. Ada atau tidak ada bus, aku harus pergi. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Saya sengaja menggunakan kata aku, menciptakan jarak. Hati saya terasa seperti disayat, tetapi saya harus melakukannya. Saya harus menunjukkan bahwa saya bukan pengemis, bukan ayah menyedihkan yang bergantung pada anaknya. Dika terdiam mendengar panggilan saya. Wajahnya berubah. Mungkin dia menyadari kemarahan dan kekecewaan dalam kata-kata saya. Setelah hening sejenak, dia berkata pelan, ada bus terakhir jam 9:30 malam, tapi dari sini ke terminal cukup jauh. Saya pesankan taksi ya. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Beritahu saja aku harus naik KRL jalur mana. Dika membeku. Dia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, biar saya yang antar. Saya tidak menjawab. Saya membungkuk untuk mengambil tas kain saya, tetapi kotak mangga itu saya biarkan. Saya tidak ingin membawanya lagi. Oleh-oleh dari desa yang saya bawa dengan susah payah itu kini terasa tak berarti di mata saya. Tanpa menoleh ke belakang sekalipun, saya berjalan keluar pintu. Di belakang saya, terdengar suara langkah kaki Dika yang tergesa-gesa. Ayah, ayah. Suaranya terdengar dari belakang. Terdengar putus asa, tetapi saya tidak berhenti. Saya langsung masuk ke lift dan menekan tombol lantai dasar. Saat pintu lift perlahan tertutup, sosok Dika semakin kabur. Dia berdiri terpaku di tempatnya dengan ekspresi putus asa. Keluar dari apartemen mewah itu, malam Jakarta menyelimuti saya. Papan-papan neon berwarna-warni berkedip tanpa henti, membuat mata saya pusing. Suara lalu lintas masih bising, tetapi hati saya terasa hampa. Kesepian yang belum pernah saya rasakan sebelumnya melahap jiwa saya. Saya terlalu banyak berharap, saya percaya bahwa meskipun dunia berubah, ikatan antara ayah dan anak tidak akan pernah berubah, tetapi saya salah. Dika, putra yang begitu saya cintai, kini telah menjadi orang asing. Dia memiliki kehidupannya sendiri, dunianya sendiri, dan di sana tidak ada tempat untuk orang tua kampungan seperti saya. Kata-kata Dika saat makan malam terus terngiang di telinga saya. Ayah, ayo dimakan dulu sebelum dingin. Nanti saja bicaranya. Dia bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk menyelesaikan kalimat saya. Dia menolak permintaan saya dengan begitu dingin. Apakah dia takut saya akan mengganggu hidupnya? Apakah dia pikir saya datang hanya untuk mengemis uang? Atau apakah menantunya, Citra, telah mengatakan hal buruk tentang saya sehingga dia bersikap seperti itu? Ribuan pertanyaan menghantui pikiran saya, membuat kepala saya terasa seperti mau pecah. Sambil berjalan, saya terus berpikir, dan tanpa sadar air mata mengalir membasahi pipi saya yang keriput. Saya tidak menangis karena tidak berhasil meminjam uang. Saya menangis karena sikap dingin dan tidak berperasaan dari anak yang saya lahirkan dan besarkan. Pepatah lama mengatakan, kasih orang tua kepada anak seluas lautan, tetapi bakti anak kepada orang tua hanya setitik embun. Betapa pepatah itu sangat cocok dengan keadaan saya sekarang. Saya berjalan tanpa tujuan di jalanan Jakarta. Saya tidak ingin langsung ke terminal. Saya butuh waktu untuk meresapi penderitaan ini. Saya duduk di bangku pinggir jalan, memandangi orang-orang yang lalu lalang. Mereka melewati saya begitu saja, tidak ada yang peduli pada seorang lelaki tua yang duduk menangis sendirian. Di kota yang luas ini, saya hanyalah sebutir pasir tanpa nama, seorang pendatang tanpa tempat bersandar.
Rasa nyeri di dada kembali menyiksa saya, kali ini lebih hebat. Saya memegangi dada saya erat-erat, berusaha untuk bernapas, rasanya seperti saya akan mati saat itu juga. Betapa tragisnya mati di tempat asing, di mana tidak ada seorang pun yang mengenal saya. Saya mengeluarkan minyak angin dari saku dan mengoleskannya di dada dan pelipis. Aroma tajamnya yang menusuk hidung membuat saya sedikit sadar. Saya berjanji pada diri sendiri. Harus kuat. Jangan pingsan di sini. Aku harus pulang. Kalaupun harus mati, aku harus mati di tanah kelahiranku. Saya tidak tahu berapa lama saya duduk di bangku yang dingin itu. Setelah merasakan embun malam yang dingin di kulit, barulah saya tersadar. Saya tidak bisa terus duduk di sini. Saya harus pulang. Pulang ke rumah saya di desa Sukadamai. Meskipun di sana hanya ada saya sendirian, setidaknya itu adalah rumah saya, tempat saya seharusnya berada. Saya perlahan berdiri. Kaki saya kesemutan karena terlalu lama duduk. Rasa nyeri di dada sedikit mereda, tetapi luka di hati saya masih ada, menyiksa saya secara perlahan. Saya buru-buru menyeka sisa air mata di pipi, menarik napas dalam-dalam menghirup udara kota yang penuh polusi, lalu mulai berjalan tertatih-tatih. Saya harus mencari jalan ke terminal. Kali ini, saya tidak berani bertanya pada sopir taksi. Saya takut akan kembali menghadapi tatapan curiga dan harga yang tidak masuk akal. Saya berjalan menyusuri trotoar dan menemukan seorang ibu yang menjual minuman di pinggir jalan. Melihat penampilan saya yang menyedihkan, ibu itu menatap saya dengan kasihan. Ketika saya bertanya jalan ke terminal bus, ibu itu dengan ramah memberitahu arahnya, bahkan memberitahu nomor bus yang harus saya naiki untuk menghemat uang. Saya berulang kali mengucapkan terima kasih, membeli sebotol air mineral, lalu melanjutkan perjalanan sepi saya. Ternyata masih ada orang baik di kota yang dingin ini. Percikan harapan kecil itu sempat menghangatkan hati saya, tetapi segera padam oleh kekecewaan terhadap anak saya sendiri. Malam itu, jalanan masih ramai. Cahaya dari toko-toko dan gedung-gedung tinggi menerangi sebagian langit. Orang-orang berjalan berpasangan atau berkelompok, tertawa dan bercanda dengan riang. Saya melihat sepasang suami istri muda yang membawa anak kecil di sepeda motor mereka. Anak itu duduk di antara kedua orang tuanya, berceloteh tentang pengalamannya di sekolah, sementara orang tuanya sesekali menoleh ke belakang dan menatapnya dengan penuh kasih. Mereka terlihat sangat bahagia. Pemandangan itu menyakiti hati saya. Tanpa sadar, saya teringat masa lalu. Saat Dika masih kecil, saya juga sering membawanya berkeliling desa dengan sepeda tua saya. Dia juga berceloteh seperti burung, menceritakan segala hal di dunia ini kepada saya. Kenangan indah itu kini menjadi belati yang menggores luka di hati saya semakin dalam. Waktu memang kejam, tidak hanya membuat orang menjadi tua, tetapi juga bisa mengubah ikatan darah. Setelah berjalan cukup lama dan naik bus, akhirnya saya tiba di terminal. Pemandangan di sini jauh lebih kacau daripada siang hari. Suara pengumuman, teriakan pedagang, dan panggilan penumpang saling bersahutan. Bau oli, bau makanan, dan bau keringat orang bercampur menjadi udara yang menyesakkan. Saya benar-benar lelah. Saya hanya ingin duduk di tempat yang tenang dan menunggu bus. Tetapi di mana saya bisa menemukan tempat yang tenang di sini? Saya menyeret langkah saya yang lelah ke loket dan membeli tiket pulang dengan sisa uang di saku saya. Begitu tiket ada di tangan, hati saya terasa sedikit lebih ringan, sebentar lagi saya bisa pulang. Saya mencari bus saya dan naik ke bus yang terparkir di sudut terminal. Masih ada waktu sebelum keberangkatan. Saya duduk di kursi belakang dekat jendela. Sudah ada beberapa orang di dalam bus, mereka juga tampak lelah setelah seharian beraktivitas. Saya duduk, menyandarkan kepala ke kursi, dan memejamkan mata. Saya tidak ingin melihat apa-apa lagi. Saya ingin melupakan semua kejadian tidak menyenangkan hari ini. Saya ingin menghapus wajah Dika dan Citra dari pikiran saya. Tetapi semakin saya mencoba melupakan, semakin jelas bayangan mereka muncul. Wajah mereka yang terkejut melihat saya, sikap mereka yang menghindari saya saat makan malam, dan kata-kata dingin Dika. Semuanya berputar seperti film lambat di kepala saya, menyiksa saya. Saya merasa diri saya begitu bodoh. Mengapa saya harus datang ke sini dan menanggung penghinaan ini?
Harga diri saya telah diinjak-injak. Saya menyesal, seharusnya saya tidak datang. Bus menyalakan mesinnya. Getaran mesin membuat badan bus sedikit bergetar. Sopir berteriak kepada penumpang yang masih di luar untuk bergegas karena waktu keberangkatan sudah dekat. Saya membuka tirai jendela dan melihat keluar untuk terakhir kalinya. Terminal masih bising dan ramai. Saya menghela napas, bersiap untuk perjalanan malam yang panjang. Saya hanya berharap bus ini segera melaju kencang, membawa saya pergi dari kota yang telah memberi saya begitu banyak kesedihan ini. Tepat saat sopir hendak menutup pintu dan berangkat, tiba-tiba terdengar teriakan panik dari luar. Ayah, tunggu sebentar, Pak Sopir, tolong berhenti. Saya terkejut dan menoleh keluar jendela. Meskipun gelap, saya bisa melihat sosok seseorang yang berlari terengah-engah menuju bus. Saya langsung tahu itu adalah Dika. Dia berteriak kencang, dan di tangannya ada sebuah kotak yang cukup besar. Jantung saya mulai berdebar kencang. Kenapa dia menyusulku? Apakah dia menyesal? Ingin meminta maaf? Atau mau memberikan uang? Percikan harapan samar kembali menyala di hati saya, tetapi segera padam oleh keraguan. Sopir tampak kesal, tetapi melihat ekspresi panik Dika, dia menghentikan bus dan membuka sedikit pintunya. Dika melompat ke dalam bus seperti angin. Napasnya terengah-engah, rambutnya acak-acakan, dan dahinya dipenuhi keringat. Dia memindai isi bus, dan begitu matanya bertemu dengan mata saya, dia menghela napas lega. Dia bergegas berjalan ke arah saya. Penumpang lain menatapnya dengan penasaran. Dia berdiri di depan saya, menundukkan kepala, dan dengan kedua tangannya menyodorkan kotak itu kepada saya. Dengan suara terputus-putus karena kehabisan napas, dia berkata, "Ayah, ini untuk sarapan besok." And footnote. Saya menatap kosong kotak yang ada di tangannya. Itu adalah kotak kue tart. Kue yang biasa dimakan anak-anak kota saat ulang tahun. Sarapan dengan kue? Saya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jadi, alasan dia mati-matian mengejar saya hanya untuk memberikan ini? Hati saya menjadi dingin, rasa kecewa dan getir naik hingga ke tenggorokan. Saya menatap Dika, lalu menatap kotak kue itu lagi. Dia pikir saya ini siapa? Anak umur 3 tahun? Apakah dia pikir bisa menenangkan saya dengan benda manis ini? Apakah dengan kue ini dia pikir bisa menghapus semua luka dan sikap acuhnya? Saya merasa tindakannya konyol, dan saya merasa sangat kasihan pada diri saya sendiri. Di mata anak saya, ternyata saya hanya seharga sekotak kue murah. Ayah, terimalah. Busnya mau jalan. Desak Dika lagi. Suaranya terdengar bergetar. Saya tidak ingin menerimanya. Harga diri saya tidak mengizinkan saya menerima hadiah belas kasihan seperti ini, tetapi melihat penampilannya yang menyedihkan dan tatapan orang-orang di sekitar, saya tidak tega mempermalukannya. Dengan terpaksa, saya mengulurkan tangan dan menerima kotak kue itu, rasanya ringan, seolah-olah isinya kosong. Tanpa mengucapkan terima kasih, saya diam-diam meletakkan kotak kue itu di kursi sebelah saya. Dika menatap saya. Tatapannya terlihat rumit. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia katakan, tetapi dia akhirnya menutup mulutnya. Tepat pada saat itu, sopir kehilangan kesabarannya dan berteriak, "Jadi berangkat tidak? Kalau tidak, cepat turun. Kami juga butuh cari makan." Dika terkejut dan buru-buru berkata kepada saya, "Ayah, hati-hati di jalan." Bahkan sebelum kalimatnya selesai, dia berbalik dan bergegas turun dari bus. Pintu bus tertutup dengan keras, dan bus mulai bergerak keluar dari terminal. Melalui jendela, saya melihat Dika berdiri terpaku di tempatnya, menatap bus hingga hilang di antara keramaian lalu lintas. Saya memalingkan muka. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Saya memeluk kotak kue yang seringan bulu itu. Rasa getir dan sedih yang mendalam melahap jiwa saya. Putra saya telah mengalihkan perhatian saya dengan sebuah kue, dan mengakhiri perjalanan memalukan ayahnya ini. Bus yang berguncang semalaman akhirnya menurunkan saya di ujung desa Sukadamai. Sebelum fajar menyingsing, desa diselimuti kabut tipis dan keheningan. Saya turun dari bus dan menarik napas dalam-dalam menghirup udara segar pagi hari.
Udara ini sangat berbeda dengan asap knalpot yang menyesakkan di kota. Udara ini menenangkan paru-paru saya, tetapi tidak mampu menghapus kesedihan yang menumpuk di hati. Saya berjalan tertatih-tatih di jalan tanah yang sudah akrab. Di tangan saya masih ada kotak kue pemberian Dika. Benda itu terasa sangat berat. Bukan karena bobotnya, tetapi karena beban kekecewaan yang dikandungnya. Sesampainya di rumah, saya menyeret tubuh saya yang lelah, meletakkan kotak kue di atas meja makan kayu yang tua, lalu merebahkan diri di atas bale-bale. Semalaman tidak tidur membuat tubuh saya remuk, dan pikiran saya lebih kacau lagi. Saya berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit yang bernoda bekas rembesan air hujan. Rumah terasa lebih dingin dan kosong dari biasanya. Saya merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Betapa saya bangga pada Dika, pada kesuksesannya. Tetapi sekarang, kebanggaan itu telah berubah menjadi penderitaan yang tak tertahankan. Mungkin kesalahan saya adalah terlalu banyak berharap padanya. Mungkin saya harus menerima kenyataan bahwa anak akan menempuh jalannya sendiri saat dewasa, dan orang tua yang menua akan terlupakan. Setelah berbaring cukup lama, sinar mentari pertama masuk melalui jendela, melukis garis-garis cahaya di lantai. Perut saya berbunyi keroncongan. Kemarin seharian saya tidak makan dengan benar. Dengan susah payah, saya bangkit untuk pergi ke dapur, berniat memasak mie instan. Pandangan saya secara tidak sengaja jatuh pada kotak kue di atas meja. Benda itu terlihat sangat aneh di tengah pemandangan rumah yang kumuh ini. Rasa kesal memuncak. Saya ingin sekali melemparnya ke halaman. Tetapi kemudian pikiran lain muncul. Bagaimanapun juga, ini adalah makanan. Jika saya membuangnya, saya akan berdosa. Selain itu, saya juga penasaran seperti apa isi kue manis yang dimakan anak-anak kota ini. Dengan enggan, saya mengambil kotak itu dan merobek selotipnya. Begitu tutup kotak terbuka, aroma manis mentega dan susu menusuk hidung. Di dalamnya ada sebuah kue kecil yang cantik, dihiasi dengan bunga-bunga krim berwarna merah muda dan biru. Saya sama sekali tidak tertarik. Saya hanya ingin menyingkirkan lapisan ini dan melihat apa yang ada di bawahnya, atau apakah isinya benar-benar hanya kue. Dengan kasar, saya menyingkirkan krim lembut dan bolu spons itu ke satu sisi. Dan pada saat itu, saya membeku. Mata saya terbelalak, dan jantung saya seolah berhenti berdetak. Di bawah lapisan kue yang tipis, di tengah dasar kotak, tergeletak sebuah amplop putih yang tebal. Saya mengucek mata beberapa kali. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Amplop? Kenapa ada amplop di sini? Tangan saya gemetar. Perlahan, saya mengambilnya. Terasa berat. Saya punya firasat kuat bahwa di dalamnya bukan hanya kertas. Kegembiraan aneh muncul di hati saya. Dengan hati-hati, saya merobek amplop itu, dan saat melihat isinya, saya hampir tidak bisa bernapas. Itu adalah uang. Setumpuk uang tebal, semuanya pecahan Rp100.000, tersusun rapi, dan diikat dengan karet gelang. Saya terduduk lemas di kursi. Dengan kedua tangan memegang tumpukan uang itu, kepala saya pusing. Apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak uang di dalam kotak kue? Apakah ada yang salah? Atau apakah saya sedang bermimpi? Saya mencubit paha saya dengan keras. Sakit. Ini nyata. Saya duduk terpaku di kursi kayu, kedua tangan masih menggenggam erat tumpukan uang, tetapi pikiran saya benar-benar kosong. Semua indera lelah, lapar, sedih lenyap, hanya menyisakan keterkejutan dan kebingungan. Saya menatap tumpukan uang itu, lalu kembali menatap kotak kue yang sudah saya rusak, mencoba menghubungkan semuanya. Dika yang memberikan kotak kue ini, tetapi mengapa dia melakukan ini? Mengapa dia tidak memberikan uang ini langsung kepada saya, tetapi harus menyembunyikannya secara diam-diam di dalam kotak kue? Pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban berputar di kepala saya, membuat saya semakin bingung. Tiba-tiba rasa cemas menyergap. Jangan-jangan Dika terlibat dalam urusan ilegal dan memberikan uang ini kepada saya secara diam-diam? Saya bergidik memikirkannya. Tidak mungkin. Aku paling tahu anakku. Sejak kecil dia anak yang baik dan jujur, tidak mungkin melakukan perbuatan buruk. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan tersisa. Mungkin dia salah memberikannya.
Mungkin kotak kue dan uang ini seharusnya untuk orang lain, mungkin rekan bisnis penting. Di terminal tadi, karena terburu-buru, dia pasti salah memberikannya kepada saya. Pikiran ini membuat keringat dingin mengalir. Ini adalah uang yang sangat besar. Jika saya salah menerimanya, Dika pasti akan mendapat masalah besar. Saya harus segera mengembalikannya. Dengan tangan gemetar, saya melepaskan karet gelang dan mulai menghitung uang itu. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Untuk memastikannya, saya menghitungnya kembali beberapa kali. 150 lembar. Totalnya 15 juta rupiah. 15 juta. Pandangan saya berkunang-kunang. Ini 10 kali lipat dari jumlah yang ingin saya pinjam. Bagaimana mungkin Dika bisa melakukan kesalahan sebesar ini? Kebingungan saya semakin menjadi-jadi. Saya tidak bisa diam saja. Saya harus segera meneleponnya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Saya pontang-panting mencari ponsel lipat tua saya. Di mana saya meletakkannya, saya mengobrak-abrik tas kain, mencari di kepala ranjang dan di dalam lemari. Akhirnya, saya menemukannya terselip di bawah bale-bale. Mungkin karena lelah, saya menjatuhkannya tanpa sadar. Dengan tangan gemetar, saya menekan nomor Dika. Nomor yang sudah sangat saya hafal, entah kenapa hari ini begitu sulit untuk ditekan. Beberapa kali saya salah menekan, menghapusnya, dan menekan lagi. Jantung saya berdebar seperti jenderang. Saya tidak tahu harus berkata apa padanya. Bagaimana cara bertanya tentang uang ini? Setelah beberapa nada sambung yang terasa menegangkan, akhirnya terdengar suara di seberang sana. "Halo, Ayah, sudah sampai di rumah dengan selamat?" Suara Dika terdengar khawatir dan tergesa-gesa, berbeda dengan sikap dinginnya kemarin. Tetapi saat ini saya tidak punya waktu untuk memikirkan itu. Saya hampir berteriak, suara saya pecah karena emosi dan kegembiraan. "Dika, kamu salah kasih barang. Uang, di dalam kotak kue ini ada banyak sekali uang." Saya berbicara tanpa jeda, takut dia akan menutup telepon. Di seberang sana hening sejenak. Saya seperti bisa mendengar napasnya yang berat. Lalu dia angkat bicara. Suaranya bergetar dan parau, jauh dari citra percaya diri seorang pria dewasa. "Ayah, sudah membukanya, ya? Maafkan Dika, Ayah. Itu bukan salah kirim. Uang itu dari kami untuk biaya berobat Ayah." "Biaya berobat?" Telinga saya berdengung. Apa yang dia katakan? Bagaimana dia tahu saya sakit? Jangan-jangan Pak Karto yang meneleponnya? Padahal saya sudah berpesan. Ribuan pertanyaan kembali menghantui pikiran saya. Saya tidak bisa berkata-kata, hanya tergagap. Kamu bicara apa? Sakit apa? Penyakit jantung, Ayah. Jangan sembunyikan lagi." Di seberang telepon, suara Dika pecah menjadi isak tangis. Kemarin waktu Ayah bicara soal pompa air, Dika sudah merasa ada yang aneh. Seumur hidup Ayah tidak pernah meminta uang sepeser pun dari kami. Waktu itu, tatapan mata Ayah terlihat sangat sedih dan khawatir. Wajah Ayah juga pucat, dan Ayah terus memegangi dada. Dika tahu pasti ada sesuatu. Saya tertegun. Saya tidak menyangka hanya dari gerak-gerik kecil itu dia bisa menebak penyakit saya. Padahal saya sudah berusaha keras menyembunyikannya. Ternyata saya tidak bisa menipu matanya. Dengan suara penuh penyesalan dan menyalahkan diri sendiri, dia melanjutkan. Setelah Ayah pergi dengan marah, Dika merasa sangat cemas. Dika tidak bisa diam saja, jadi Dika menelepon Pak Karto untuk menanyakan kabar Ayah. Dan Pak Karto menceritakan semuanya. Beliau bilang Ayah sudah lama menderita nyeri dada, dan meskipun beliau menyarankan untuk ke rumah sakit, Ayah terus menundanya karena khawatir soal biaya. "Ayah, Dika benar-benar anak durhaka. Ayah sakit parah seperti itu, Dika sama sekali tidak tahu. Saat Ayah datang jauh-jauh ke Jakarta sendirian, bahkan sampai harus berbohong untuk meminjam uang berobat, Dika di sini malah hidup enak. Dika tidak pantas jadi anak Ayah." Setiap kata yang diucapkannya bagai jarum yang menusuk dada saya. Tetapi kali ini, tidak terasa sakit. Sebaliknya, kehangatan aneh menyebar ke seluruh tubuh saya.
Dia tidak bersikap acuh. Dia tahu segalanya. Keheningan dan penghindarannya saat makan malam bukan karena dia membenci atau mengabaikan saya. Itu karena keterkejutan, rasa malu, dan rasa bersalah yang begitu besar. Dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi saya. Saya teringat ekspresi bingung dan putus asanya saat melepas saya pergi. Saya juga teringat penampilannya yang terengah-engah saat mengejar saya untuk memberikan kotak kue itu. Semuanya menjadi jelas. Waktu ayah bilang mau pulang mendadak, Dika dan Citra benar-benar bingung. Kami takut ayah marah, takut ayah salah paham. Kami tidak berniat hanya meminjamkan 1,5 juta. Kami ingin memberikan uang yang jauh lebih besar agar ayah bisa diperiksa di rumah sakit terbaik. Tapi sebelum kami sempat bicara, ayah sudah pergi. Citra bilang, Dika harus menahan ayah dengan cara apapun, tapi Dika terlalu bodoh dan tidak punya keberanian. Dika hanya bisa mematung melihat ayah pergi. Setelah itu, Dika panik mencari uang dan lari ke terminal. Dika takut terlambat, takut kehilangan kesempatan untuk meminta maaf selamanya. Uang itu Dika sembunyikan di kotak kue karena Dika tahu ayah tidak akan mau menerimanya kalau diberikan langsung. Harga diri ayah tidak akan mengizinkan ayah menerima uang begitu saja. Hanya itu cara yang terpikir oleh Dika. Ayah, maafkan anak durhaka ini. Dia menangis terseduh-seduh di seberang telepon. Tangisan seorang anak yang penuh penyesalan. Mendengar suaranya, hati saya hancur. Tenggorokan saya tercekat, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya juga ingin menangis. Nak, ayah tidak menyalahkanmu. Ayah sudah mengerti semuanya, ingin sekali saya katakan, tetapi suara saya tidak keluar. Air mata hanya mengalir membasahi pipi saya yang keriput. Saat saya hanya bisa terisak tanpa kata, terdengar suara gemerisik di seberang telepon. Lalu, sebuah suara yang jernih dan lembut terdengar cemas. Ayah, ini Citra. Sudah, jangan menangis lagi, ya. Semuanya salah kami. Kami benar-benar minta maaf. Citra. Rupanya dia merebut telepon dari suaminya. Mendengar suaranya, saya sedikit terkejut. Dulu saya selalu merasa ada dinding di antara kami. Tetapi sekarang, suaranya yang terdengar dari telepon terasa begitu hangat dan dekat. Ayah, jangan khawatir soal uang sedikit pun. Uang itu adalah tanda bakti dari kami. Yang terpenting kan kesehatan ayah. Kami berdua sudah sepakat. Besok. Tidak, hari ini juga, kami akan ambil cuti dan langsung ke desa untuk menjemput ayah. Kami akan bawa ayah ke rumah sakit terbesar di Jakarta untuk diperiksa secara menyeluruh. Ayah harus menuruti kami. Tidak boleh menolak. Kata-katanya lembut namun tegas, tidak memberi saya kesempatan untuk menolak. Dengan suara sedikit bergetar, seolah menahan emosi, dia melanjutkan, jujur, kemarin waktu melihat ayah, Citra sangat kaget. Ayah terlihat begitu kurus dan lemah. Citra sangat khawatir, tapi tidak berani bertanya langsung, takut ayah malah kepikiran. Citra juga memarahi Mas Dika, kenapa tidak pernah memperhatikan kesehatan ayah, kenapa jarang menelepon, dia juga sangat tersiksa semalaman. Kami tidak bisa tidur semalam, ya, karena khawatir. Citra ini menantu ayah, tapi malah membiarkan ayah sakit sendirian dan harus bersusah payah datang ke sini. Citra benar-benar minta maaf kepada ayah dan juga kepada almarhumah ibu. Ketika dia menyebut nama istri saya, gelombang haru kembali menyelimuti hati saya, anak yang sungguh baik. Tidak hanya memikirkan saya, tetapi juga mertuanya yang sudah tiada. Jika istri saya di surga tahu hal ini, dia pasti akan beristirahat dengan tenang. Saya khawatir dia, sebagai orang kota, tidak akan bisa memahami mertua yang kampungan ini. Tetapi saya salah. Benar-benar salah. Perhatiannya bukanlah kepalsuan atau formalitas. Itu tulus. Datang dari hati seorang menantu yang berbakti. Ayah istirahat saja di rumah ya. Jangan kerja berat di kebun atau apapun, serahkan saja semuanya pada kami. Nanti sore kami sampai, Citra akan masakan makan malam yang enak, ya. Ayah jangan khawatir, sekarang kan ada kami. Permintaannya yang hangat dan penuh perhatian itu bagai aliran air hangat yang mengalir ke dalam hati saya yang beku, menghanyutkan semua kesedihan dan kepedihan yang saya rasakan. Saya tidak lagi sendirian.
Saya tahu saya masih punya keluarga, tempat untuk bersandar. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Di hadapan ketulusan hati anak-anak saya, semua kata terasa tidak perlu. Saya hanya memegang telepon, mendengarkan suara hangat menantu saya, sambil menangis. Tetapi kali ini, bukan air mata kesedihan karena ditinggalkan. Ini adalah air mata kebahagiaan. Air mata haru yang meledak saat saya menyadari betapa saya dicintai. Saya telah salah paham terhadap mereka. Kesalahpahaman yang mengerikan itu hampir saja memutus ikatan kami. Saya menangis seperti anak kecil. Menangisi diri saya yang tua dan penuh curiga, menangisi putra saya yang canggung dalam mengungkapkan perasaan, dan menangisi hati menantu saya yang berbakti. Saya sadar, bukan anak-anak saya yang tidak peduli, tetapi sayalah yang membangun dinding di antara kami. Saya selalu takut menjadi beban, takut merepotkan, sehingga saya memendam kesepian dan penyakit saya sendirian. Dan anak-anak saya pun pasti punya kesulitannya sendiri. Dikejar oleh pekerjaan dan kerasnya kehidupan modern, mungkin terkadang mereka lalai, tetapi jauh di dalam hati mereka, mereka selalu mencintai dan menghormati saya. Hanya saja cara mereka mengungkapkannya berbeda dengan generasi saya. Mereka tidak menunjukkannya dengan kata-kata manis, melainkan dengan tindakan. Cara mereka yang canggung dan aneh menyembunyikan uang di dalam kotak kue itu, di sanalah terkandung semua kekhawatiran dan cinta mereka untuk saya. Telepon berakhir saat saya masih terisak. Saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dengan benar, hanya bergumam, "Ayah, mengerti." Tetapi saya yakin, di seberang sana, mereka pasti mengerti hati saya. Saya menutup telepon dan duduk termenung. Sinar mentari pagi masuk melalui jendela, menerangi seluruh rumah. Rumah tidak lagi terasa dingin dan gelap. Terasa hangat dan damai. Saya memandangi foto almarhumah istri saya. Dia masih tersenyum lembut. Saya berbisik kepadanya, "Bu, kita tidak salah mendidik anak, jika kita sudah benar-benar dewasa. Dan kita mendapatkan menantu yang sangat baik. Sekarang kamu bisa tenang." Saya menatap tumpukan uang di tangan saya. Tidak lagi terasa berat. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah cinta, bakti dari anak-anak saya. Dengan uang ini, saya akan menyembuhkan penyakit saya. Saya harus hidup. Hidup sehat untuk membalas budi mereka. Saya harus tinggal lebih lama di sisi mereka. Kekhawatiran tentang penyakit, ketakutan akan kematian, seolah lenyap. Sebagai gantinya, muncul keyakinan dan harapan akan masa depan. Masa depan di mana saya tidak lagi harus berjuang sendirian melawan kesepian dan penyakit di usia senja. Masa depan di mana ada anak dan cucu yang mencintai dan merawat saya di sisi saya. Memikirkan itu, senyum bahagia merekah di bibir saya. Senyum pertama setelah kesedihan yang panjang. Sesuai janji, sore harinya, mobil sedan mengkilap milik Dika berhenti di depan gerbang rumah saya. Seluruh desa Sukadamai menjadi gempar. Jarang sekali ada mobil pribadi masuk ke desa miskin ini, jadi semua orang mengintip dari jendela dengan penasaran. Saya yang sejak pagi duduk cemas di teras, langsung berdiri dengan gembira melihat mobil anak saya. Pintu mobil terbuka, Dika dan Sitra bergegas turun. Mereka tampak lelah setelah perjalanan jauh, tetapi mata keduanya penuh dengan kegembiraan dan kekhawatiran. "Ayah, kami datang." Dika hampir berlari ke arah saya dan memeluk saya dengan erat. Pelukan itu begitu kuat dan hangat, tidak seperti sikap canggung dan kaku kemarin. Saya menepuk-nepuk punggungnya. Ujung hidung saya terasa perih. Citra juga berlari menghampiri, membawa beberapa tas besar dan kecil. Matanya sedikit memerah saat menatap saya. "Ayah tidak lelah? Sudah makan?" "Ini Citra bawakan sop buntut biar ayah bertenaga." Dia berkata sambil membuka rantang, dan aroma gurih sop menyebar. Saya menggelengkan kepala. "Tidak apa-apa, sudah makan. Kalian yang pasti lelah perjalanan jauh. Ayo masuk, istirahat dulu." Bima juga menyusul, berlari kecil. Kali ini dia tidak lagi takut pada saya. Dia memegang ujung celana saya, menatap saya dengan mata bulatnya, dan bergumam, "Kakek, kakek." Panggilan gagapnya itu bagai aliran air sejuk yang membasahi jiwa saya yang kering. Saya membungkuk dan mengangkatnya. Anak itu tertawa riang dan memeluk leher saya.
Pada saat itu, semua kesedihan dan kekhawatiran di hati saya lenyap tak berbekas. Mereka tidak memberi saya waktu untuk beristirahat. Setelah membereskan barang bawaan seadanya, Dika mendesak, "Ayah, kita langsung berangkat ya. Sudah buat janji di rumah sakit Jakarta, harus cepat biar tidak terlambat." Saya tidak menunda-nunda dan mengangguk. Dalam 2 hari, saya kembali ke Jakarta, tetapi perasaan saya bagaikan langit dan bumi. Kali ini, saya tidak lagi merasa kesepian atau terasing. Saya duduk di kursi belakang, memangku cucu saya, dan memandangi putra saya yang menyetir dengan gagah. Menantu saya yang duduk di sebelahnya sesekali menoleh ke belakang, menanyakan apakah saya lelah atau butuh minum. Saya merasa seperti orang paling bahagia di dunia. Rumah sakit di Jakarta berbeda kelas dengan puskesmas desa. Besar, bersih, dan modern seperti istana. Meskipun ramai, semua orang tertib, tidak ada yang berteriak atau menyerobot antrean. Saya sedikit terintimidasi dan tegang, tetapi Dika dan Citra selalu ada di sisi saya. Mereka mengurus semua administrasi, membawa saya dari satu ruangan ke ruangan lain untuk berbagai macam pemeriksaan, EKG, USG jantung, röntgen, tes darah. Saya hanya perlu duduk diam, sisanya mereka yang urus. Melihat anak saya yang sibuk berlari ke sana kemari, dan menantu saya yang selalu siaga dengan botol minum dan handuk, membuat saya terharu sekaligus kasihan. Dokter yang memeriksa saya masih muda, tetapi terlihat sangat kompeten. Setelah memeriksa semua hasil tes, dia menjelaskan dengan suara lembut, "Bapak Budi, ini penyakit jantung koroner. Pembuluh darah yang menyuplai darah ke jantung Bapak sudah cukup menyempit, makanya sering terasa nyeri dada. Kalau dibiarkan terlalu lama, bisa menyebabkan serangan jantung, sangat berbahaya. Tapi untung Bapak cepat datang." Mendengar kata berbahaya, jantung saya mencelos. Tetapi dokter itu segera menenangkan saya. "Tidak perlu terlalu khawatir, Pak. Penyakit ini bisa diobati. Pertama, kita akan stabilkan kondisinya dengan obat. Lalu kita akan lakukan prosedur pemasangan ring untuk melebarkan pembuluh darah. Prosedurnya tidak terlalu rumit. Setelah diobati, kesehatan Bapak akan jauh lebih baik." Mendengar penjelasan dokter, batu yang memberati hati saya seolah terangkat. Bisa diobati. Saya bisa hidup. Dika dan Citra juga menghela napas lega. Mereka berulang kali mengucapkan terima kasih kepada dokter. Malam itu, saya menginap di rumah anak-anak saya. Apartemen itu masih bagus dan bersih, tetapi tidak lagi terasa asing atau dingin. Citra memasak makan malam dengan hidangan bergizi yang mudah dicerna. Dia terus menyodorkan makanan, mengingatkan saya harus banyak makan untuk melawan penyakit. Dika, tidak seperti sebelumnya yang hanya menonton TV, kini duduk di sebelah saya. Dia bertanya tentang kabar di desa, tentang Pak Karto dan tetangga-tetangga lain. Dia juga bertanya bagaimana hasil panen tahun ini. Dia menceritakan tentang pekerjaannya di kantor, tentang stres dan kesulitan yang dihadapinya. Saya mendengarkan cerita anak saya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya merasa benar-benar memahami kehidupannya. Dinding tak kasat mata di antara kami sepertinya telah runtuh sepenuhnya. Malam itu, saya tidur di kamar pribadi yang bersih dan wangi. Berbaring di kasur yang empuk, saya tidur sangat nyenyak. Malam pertama saya tidur tanpa terganggu oleh nyeri dada. Beberapa hari berikutnya adalah hari-hari paling bahagia dalam hidup tua saya. Semua kekhawatiran dan kesedihan telah berlalu, digantikan oleh kehangatan keluarga. Saya dirawat dengan penuh kasih sayang oleh anak-anak saya. Citra adalah menantu yang sangat berbakti. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk menyiapkan makanan yang lezat dan sehat untuk saya. Terkadang bubur ikan, terkadang sup ayam, terkadang tim obat herbal. Dia bahkan mencari di internet makanan apa yang baik dan harus dihindari oleh penderita penyakit jantung, lalu mencatatnya dengan rapi di buku catatan. Melihatnya sibuk di dapur, saya teringat almarhumah istri saya. Istri saya juga begitu, pandai mengurus rumah tangga dan berdedikasi untuk suami dan anaknya. Saya merasa saya adalah orang yang sangat beruntung. Dika. Begitu pulang kerja, langsung pulang ke rumah. Dia tidak lagi pergi bersama teman-temannya atau minum-minum. Waktu luangnya dihabiskan untuk saya.
Melihat saya bosan di rumah saja, dia membelikan saya sebuah ponsel pintar. Awalnya saya menolak. Tidak usah. Ayah sudah tua. Mata sudah rabun, tangan gemetar, bagaimana bisa pakai barang rumit begini, buang-buang uang saja. Tetapi dia bersikeras dan duduk di sebelah saya, mengajari saya satu persatu dengan sabar. Ini tombol untuk membuka kunci, Ayah. Kalau mau menelepon, tekan ikon hijau ini. Saya belajar lalu lupa, terus-menerus salah menekan, tetapi dia tidak pernah marah. Dia hanya mengajari saya lagi dengan perlahan. Lambat laun, saya bisa menerima dan melakukan panggilan, bahkan belajar membaca berita di internet. Yang paling menyenangkan adalah dia membuatkan saya akun WhatsApp, sehingga saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman lama saya di desa. Teman-teman saya sangat iri melihat saya menggunakan ponsel canggih. Kami melakukan panggilan video, melihat wajah satu sama lain, dan saling menanyakan kabar kesehatan dan hasil panen. Terkadang, saya berbicara dengan mereka lebih dari 1 jam sambil tertawa terbahak-bahak. Berkat ponsel pintar, jarak antara kota dan desa seolah lenyap. Saya tidak lagi merasa terputus dari dunia yang saya kenal. Sore hari, saat Dika belum pulang kerja, Citra akan mengajak saya dan Bima jalan-jalan ke taman di bawah apartemen. Taman di sini luas dan indah, banyak pohon dan bunga. Banyak orang tua dan anak-anak yang bermain di sana. Awalnya saya canggung dan hanya duduk di satu tempat, tetapi Citra sangat luwes. Dia yang lebih dulu menyapa para lansia lain dan memperkenalkan saya. Ini ayah mertua saya, sedang berkunjung dari desa. Semua orang ramah dan baik. Mereka menanyakan kesehatan saya dan bercerita tentang anak dan cucu mereka. Perlahan, saya membuka diri dan ikut dalam percakapan mereka. Di sini, saya mendapatkan teman-teman baru, teman-teman lansia dengan nasib dan kekhawatiran yang serupa. Kami berbagi cerita sehari-hari, dan terkadang kami melakukan senam ringan bersama. Hidup saya terasa jauh lebih kaya dan menyenangkan. Suatu kali, saat saya sedang mengobrol dengan teman baru saya, Citra dan Bima sedang bermain kejar-kejaran di dekat situ. Teman saya itu memandangi Citra, lalu berkata kepada saya dengan nada penuh iri, "Pak Budi beruntung sekali ya. Menantunya sudah cantik, baik, berbakti lagi." Setiap sore saya lihat diajak jalan-jalan, dirawat dengan begitu telaten. Zaman sekarang jarang sekali ada menantu seperti itu. Mendengar pujian itu, hati saya membuncah dengan kebanggaan dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Saya memandangi menantu saya yang sedang tertawa riang bersama cucu saya. Hati saya terasa begitu hangat. Saya tidak hanya punya anak yang baik, tetapi juga menantu yang lebih baik dari anak perempuan kandung. Hubungan saya dengan Bima juga semakin dekat dari hari ke hari. Dia tidak lagi hanya menempel pada ibunya. Setiap kali melihat saya, dia akan berlari dan memeluk saya, meminta diceritakan dongeng. Saya menceritakan kepadanya kisah bawang merah bawang putih, malin kundang, cerita-cerita yang dulu saya ceritakan kepada Dika. Dia akan membuka mata hitamnya yang bulat lebar-lebar dan mendengarkan cerita saya dengan saksama. Terkadang, dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan lucu yang membuat saya tertawa. Momen-momen menyenangkan bersama cucu saya adalah waktu yang paling damai dan bahagia. Momen itu membuat saya lupa akan penyakit yang saya derita dan kesedihan menjadi tua. Saya merasa seperti muda kembali. Seperti telah menemukan makna hidup. Kehidupan saya di Jakarta berjalan damai seperti itu, dan tanpa terasa hampir sebulan berlalu. Setelah menjalani prosedur pemasangan ring, kesehatan saya membaik secara signifikan. Nyeri dada hampir sepenuhnya hilang, dan saya bisa berjalan atau bergerak ringan tanpa sesak napas. Wajah saya juga lebih cerah, dan karena makan dan tidur dengan baik, berat badan saya sedikit bertambah. Dika dan Citra adalah orang yang paling bahagia melihat saya sehat kembali. Meskipun kehidupan di Jakarta menyenangkan dan saya senang dirawat oleh anak dan cucu, di sudut hati saya selalu ada kerinduan akan kampung halaman. Saya rindu udara segar desa Sukadamai, kebun dan kolam saya, serta tetangga-tetangga yang saling membantu saat sulit. Saya sesekali menelepon Pak Karto untuk menanyakan kabar desa. Dari percakapan telepon itu, saya tahu bahwa cerita keluarga kami menjadi buah bibir di kampung. Pak Karto berkata dengan suara bersemangat, "Pak,
Sekarang seluruh desa membicarakan kebaikan anak dan menantumu. Mereka bilang benar-benar anak dan menantu berbakti yang langka. Cerita tentang bagaimana mereka langsung membawamu ke Jakarta untuk berobat begitu tahu kamu sakit. Sekarang tidak ada yang tidak tahu di Sukadamai. Ibu-ibu di pasar bergosip, amalan apa yang kamu lakukan di masa lalu sampai bisa punya anak seberuntung itu. End quote. Mendengar kata-kata teman saya merasa senang sekaligus sedikit malu. Saya tidak menyangka cerita pribadi keluarga kami akan mendapat perhatian sebanyak ini. Pak Karto menambahkan, beberapa hari yang lalu, Nenek Lastri datang ke rumahku, minta nomor telepon Dika. Katanya dia mau bertanya pada Dika di mana tempat yang bagus untuk memeriksa penyakit jantung suaminya. Dia bilang melihat anak dan menantumu membuatnya sadar. Dulu dia sayang uang dan tidak pernah membawa suaminya ke rumah sakit dengan benar. Sekarang dia bilang harus mencontoh keluargamu. Mendengar itu, kebanggaan yang tak terlukiskan membuncah di hati saya. Anak-anak saya tidak hanya berbakti kepada orang tuanya, tetapi tanpa mereka sadari, mereka juga menjadi teladan bagi orang lain. Tindakan mereka menyebarkan pesan yang berarti tentang cinta keluarga dan tanggung jawab anak terhadap orang tua yang menua. Rasa bahagia dan bangga itu berlipat ganda ketika saya mendengar pujian langsung dari orang lain. Hari itu, Dika membawa saya untuk pemeriksaan rutin. Sambil menunggu giliran, seorang pria parubaya yang duduk di sebelah saya menyapa. Dia bertanya tentang penyakit saya, lalu melihat Dika yang sedang membawakan saya air minum, dan berkata, "Anak Bapak berbakti sekali, ya. Anak muda zaman sekarang kan sibuk, jarang ada yang mau menemani orang tuanya ke rumah sakit dan merawat dengan begitu telaten. Bapak beruntung sekali." Mendengar itu, hati saya terasa lega. Saya tersenyum dan berkata kepadanya, "Iya, saya beruntung punya 2 anak yang baik. Bukan hanya anak laki-laki saya, menantu saya di rumah juga sangat baik." Saya menceritakan kepadanya bagaimana Citra merawat saya dengan telaten. Dia mendengarkan cerita saya sambil mengangguk-angguk kagum. Baik dari orang yang dikenal maupun tidak, pujian mereka membuat saya lebih bahagia daripada harta apapun di dunia. Itu adalah pengakuan atas kehidupan kami berdua sebagai orang tua yang telah bersusah payah membesarkan anak, dan buah manis yang saya terima di masa senja. Saya tidak lagi bersedih karena tua dan sakit. Sebaliknya, saya merasa saya adalah orang yang sangat kaya. Kaya akan cinta dan bakti dari anak dan cucu. Saya sering membanggakannya kepada teman-teman yang saya temui di taman. Anak dan menantu saya tidak pernah membiarkan saya kekurangan apapun. Tetapi yang paling berharga yang mereka berikan bukanlah uang, melainkan perhatian dan cinta. Setiap kali saya mengatakan itu, hati saya meluap dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Saya tahu, mulai sekarang, tidak akan ada lagi hari-hari yang gelap dan sepi dalam hidup saya. Setelah lebih dari sebulan di Jakarta, kesehatan saya hampir pulih sepenuhnya. Dokter mengatakan saya sudah bisa pulang dan beristirahat di rumah, asalkan rajin minum obat dan kontrol secara teratur. Berita bisa pulang membuat saya senang, tetapi di sisi lain juga sedih. Senang karena bisa kembali ke rumah dan kebun yang saya rindukan, tetapi sedih karena harus berpisah dengan anak dan cucu. Saya sudah terlalu terbiasa dengan perawatan tulus Citra, obrolan malam dengan Dika, dan tawar yang Bima, memikirkan harus berpisah dengan mereka. Hati saya terasa hampa. Pada hari saya bersiap untuk pulang, Dika dan Citra terlihat sedang mendiskusikan sesuatu yang penting. Mereka berbisik-bisik, lalu menelepon seseorang. Ketika saya bertanya, mereka hanya tersenyum dan mengatakan sedang menyiapkan kejutan lain untuk saya. Saya tidak bertanya lebih jauh, dalam hati sedikit penasaran dan bersemangat. Keesokan paginya, kami sekeluarga kembali ke desa Sukadamai dengan mobil yang sama. Kali ini, perjalanan pulang dipenuhi dengan tawa. Bima sibuk memamerkan mainan barunya kepada saya, dan saya menceritakan tentang layang-layang dan kincir angin yang akan saya buatkan untuknya di desa. Saat mobil mendekati ujung desa, saya melihat Pak Karto sudah menunggu. Begitu melihat mobil kami, dia melambaikan tangan dengan semangat. Begitu mobil berhenti, dia berlari menghampiri dan berkata dengan gembira, "Pak Budi sudah pulang, wajahmu cerah sekali. Kelihatan sehat dan segar." Saya tertawa keras dan memegang tangan teman saya. "Semua ini berkat anak-anakku." Pak Karto kembali memuji Dika dan Citra. "Berkat kalian,
seluruh desa ini jadi hangat. Semua orang harus mencontoh kalian. Dika dan Citra hanya tersenyum rendah hati dan memberi salam dengan sopan. Tetapi yang membuat saya terkejut adalah saat kami semakin dekat ke rumah, saya melihat banyak orang berkumpul dan berbisik-bisik di depan rumah saya. Semakin dekat, saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Rumah tua saya yang reyot telah lenyap, dan di tempatnya berdiri sebuah rumah baru yang catnya bahkan belum kering. Atap seng yang bocor telah diganti dengan genteng berwarna merah cerah, dan jendela kayu yang berderit telah diganti dengan jendela kaca yang berkilauan. Dinding yang berlumut telah dicat dengan warna krem yang hangat. Saya membeku di tempat, tidak bisa melangkah. Ini apa? Tanya saya kepada Dika dengan suara bergetar. Dika tersenyum dan memapah saya mendekati rumah baru itu. Ini kejutan dari kami, Ayah. Selama Ayah berobat di Jakarta, kami panggil tukang untuk merenovasi rumah. Kami ingin Ayah tinggal di tempat yang lebih bersih dan nyaman saat pulang. Mendengar itu, telinga saya berdengung. Merenovasi rumah? Mereka melakukan semua ini tanpa memberitahu saya sepatah kata pun. Saya masuk ke halaman. Perubahan lain mengejutkan saya. Halaman tanah yang tidak rata telah dilapisi dengan paving block yang rapi, dan di sudut halaman, di tempat yang dulunya tumbuh pohon pisang liar, kini berdiri sebuah para-para anggur dari besi yang kokoh. Saya naik ke teras dan menyentuh dinding yang baru dicat. Terasa sejuk, semuanya seperti mimpi. Saya tidak percaya ini nyata. Citra yang berada di samping saya menjelaskan dengan lembut, kami tahu Ayah suka menanam. Para-para anggur ini ide Citra. Nanti kalau sudah berbuah, Ayah bisa duduk santai di bawahnya saat musim panas. Kami juga sudah siapkan bibit sayuran dan beberapa ekor anak ayam. Biar Ayah tidak bosan di desa. Setiap kata yang diucapkannya bagai tetesan air hangat yang meresap jauh ke dalam hati saya. Saya tidak bisa menahan air mata lagi dan memeluk kedua anak saya dengan erat. Saya tidak bisa berkata apa-apa, hanya terisak seperti anak kecil. Mereka tidak hanya memberi saya uang dan menyembuhkan penyakit saya, tetapi juga menyiapkan segalanya agar saya bisa menjalani sisa hidup saya dengan damai dan sejahtera. Saya tidak tahu apakah saya bisa membalas budi mereka seumur hidup. Setelah momen haru itu, Dika memapah saya masuk ke dalam rumah. Bagian dalamnya membuat saya lebih terkejut lagi. Tidak hanya bagian luar, semua perabotan di dalam juga baru. Lantai semen yang tua telah diganti dengan ubin yang mengkilap, meja dan kursi makan dari kayu lapuk telah diganti dengan satu set meja makan berukir indah. Bahkan ranjang saya yang berderit telah diganti dengan ranjang kayu yang kokoh dan kasur baru yang empuk, semuanya tertata rapi. Meskipun masih rumah satu lantai, kini terasa berkali-kali lipat lebih nyaman dan praktis. Saya berkeliling rumah, masih tidak bisa berhenti takjub. Pak Karto dan tetangga-tetangga lain ikut masuk dan melihat-lihat, tak henti-hentinya memuji. Memang uang itu hebat ya? Dalam sebulan rumah tua bisa jadi begini. Tapi yang penting hatinya, Dika dan Citra begitu perhatian pada Pak Budi, luar biasa. Mendengar perkataan orang-orang, bahu saya terasa tegak. Malam itu, kami mengadakan syukuran kecil yang hangat. Citra kembali menunjukkan keahliannya dan memasak banyak hidangan lezat. Kami juga mengundang Pak Karto untuk makan bersama. Saat makan, Dika dengan tenang menceritakan rencana mereka. Ayah, sebenarnya merenovasi rumah ini sudah kami rencanakan sejak lama, bukan keputusan mendadak. Saya menatapnya dengan kaget. Dia melanjutkan, kami tahu, meskipun fasilitas di Jakarta lengkap, Ayah selalu merindukan kampung halaman dan tanah ini. Kami tidak mau Ayah terpaksa tinggal di tempat yang tidak nyaman. Jadi kami merenovasi rumah ini agar Ayah bisa tinggal di tempat yang bersih dan layak, tidak kalah dengan di Jakarta. Dia berhenti sejenak, menatap mata saya lurus-lurus, dan mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Mulai sekarang, Ayah bebas memutuskan mau tinggal di mana. Kalau Ayah suka di desa, Ayah bisa tinggal di rumah ini, berkebun, dan bergaul dengan tetangga. Kalau Ayah kangen kami atau Bima, atau perlu ke rumah sakit, tinggal telepon saja. Kami akan langsung datang menjemput. Kamar Ayah di Jakarta akan selalu kami kosongkan. Ayah bisa bolak-balik antara dua rumah ini kapanpun Ayah mau, selama apapun Ayah mau,
Kami hanya ingin ayah hidup bahagia dan nyaman sesuai keinginan ayah. Mendengar kata-kata putra saya tertegun. Mereka tidak hanya memberi saya rumah baru, tetapi juga kebebasan dan rasa hormat. Mereka tidak menempatkan saya pada pilihan yang sulit. Mereka telah memikirkan segalanya dengan sangat detail untuk saya. Melihat saya terdiam, Citra menyambung perkataan suaminya dengan lembut, "Benar, ayah. Anggap saja ayah punya 2 rumah. Satu di desa, satu di Jakarta. Mungkin rumah di desa lebih enak." Citra sudah punya rencana. Setiap akhir pekan, kami akan ke sini. Nanti Citra temani ayah di kebun, kasih makan ayam. Mas Dika bantu merawat para anggur. Kita jadikan kebun ini seperti perkebunan kecil. Bima juga pasti senang bisa lari-lari bebas di sini, menghirup udara segar. Mendengar itu, hati saya dipenuhi kebahagiaan. Betapa indahnya masa depan yang digambarkan menantu saya. Kehidupan pedesaan yang tenang, ditemani oleh anak dan cucu setiap saat. Apalagi yang bisa saya harapkan? Saya takut masa tua saya akan dihabiskan dalam kesepian dan penyakit. Tetapi sekarang, anak-anak saya telah menjamin masa depan saya dengan kokoh. Mereka tidak hanya mengurus kebutuhan sandang, pangan, dan papan saya, tetapi juga kehidupan batin saya. Saya menatap kedua anak di hadapan saya. Putra yang saya lahirkan, dan menantu yang saya anggap seperti anak perempuan sendiri. Saya merasa, saya adalah ayah paling beruntung di dunia. Saya tidak perlu memilih. Dimanapun mereka berada, disitulah rumah saya. Dika dan Citra menghabiskan 2 hari lagi bersama saya selama akhir pekan. 2 hari itu singkat, tetapi penuh dengan tawa dan kegembiraan. Sesuai perkataan Citra, mereka mulai menggarap kebun saya. Dika, seorang eksekutif perusahaan yang seumur hidupnya hanya berurusan dengan dokumen dan komputer, kini menggulung celananya, mencangkul tanah, dan membuat bedengan untuk menanam bibit. Citra, tanpa ragu kotor, membersihkan kandang ayam yang tua dan melepaskan anak-anak ayam yang sudah mereka beli. Bima sangat gembira. Dia berlari-larian di kebun, mengejar anak ayam, atau bermain tanah hingga wajahnya cemong. Melihat 3 generasi bekerja dan bermain bersama di kebun kecil, hati saya terasa begitu hangat. Tetangga yang lewat semua memandang dengan iri, mengatakan rumah kami selalu ramai seperti sedang ada pesta. Selama 2 hari itu, anak-anak saya menata semua barang di rumah dengan rapi dan efisien. Mereka membelikan kulkas kecil untuk menyimpan makanan, teko listrik, dan TV baru agar saya tidak bosan menonton berita. Mereka juga tidak henti-hentinya menasihati saya, mulai dari minum obat tepat waktu, makan makanan yang baik, hingga tidur lebih awal. Perhatian mereka begitu detail, kadang-kadang saya merasa seperti saya yang menjadi anak dan mereka yang menjadi orang tua, tetapi saya sama sekali tidak merasa terganggu. Sebaliknya, saya sangat bahagia dicintai dan dirawat oleh anak-anak saya. Dan tibalah saatnya mereka harus kembali bekerja. Minggu malam setelah makan malam, Dika memuat barang-barang ke mobil. Perpisahan kali ini tidak terasa berat atau sedih seperti sebelumnya, hanya ada sedikit rasa rindu. Citra memegang tangan saya dan berpesan, "Ayah, jaga diri baik-baik di rumah ya. Kalau obatnya habis, langsung telepon kami biar kami kirim." Akhir pekan kami ke sini lagi. Bima memeluk kaki saya dan merengek. "Tidak mau pulang, mau sama kakek." Setelah saya bujuk cukup lama dengan janji akan membuatkan layang-layang yang sangat besar minggu depan, barulah dia mau naik ke mobil. Saya mengantar mereka sampai ke ujung desa. Tidak lagi hanya di depan gerbang, saya ingin berjalan sedikit lebih jauh bersama mereka, memperpanjang waktu kebersamaan kami. Saat mobil dinyalakan, Dika membuka jendela dan berteriak, "Ayah, masuklah, sudah mau gelap." Akhir pekan kami datang lagi. Saya mengangguk dan melambaikan tangan kepada mereka. Saya berdiri di ujung desa, menatap mobil itu hingga benar-benar hilang di ujung jalan. Senja berwarna jingga mewarnai seluruh dunia, terlihat begitu damai. Kali ini, saya tidak lagi merasa kesepian atau hampa. Di hati saya hanya ada kehangatan dan kedamaian yang aneh. Saya tahu, meskipun mereka jauh, hati mereka akan selalu bersama saya. Dan hati saya pun akan selalu mengikuti langkah mereka.
Jarak geografis bukan lagi penghalang. Jarak itu hanya akan membuat momen-momen kebersamaan kami menjadi lebih berharga. Saya berbalik dan berjalan perlahan menuju rumah. Rumah saya terlihat begitu nyaman dengan lampu yang menyala terang. Saya tahu, mulai sekarang, dimanapun saya berada, baik di rumah desa yang layak ini maupun di apartemen modern di Jakarta, saya tidak akan pernah sendirian. Karena saya selalu punya rumah untuk kembali, rumah yang dipenuhi oleh keluarga, anak-anak yang berbakti, dan cinta yang tak berkesudahan. Cinta abadi yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Sejak hari itu, hidup saya membuka lembaran baru. Lembaran yang penuh dengan kegembiraan dan kedamaian di usia senja. Saya tidak lagi harus tinggal sendirian di rumah yang dingin, tidak lagi harus khawatir tentang nyeri dada yang tiba-tiba datang atau biaya hidup. Hidup saya kini sejahtera, baik secara materi maupun batin. Sesuai janji, Dika dan Citra datang setiap akhir pekan. Mobil mewah itu kini menjadi pemandangan yang akrab bagi warga Sukadamai. Setiap Jumat sore, saya akan menunggu mereka di ujung desa, dan setiap Senin pagi, saya akan mengantar mereka. Pertemuan dan perpisahan singkat itu menjadi penantian dan kegembiraan kecil dalam rutinitas saya, bukan lagi kesedihan. Mereka selalu membawa oleh-oleh dari Jakarta setiap kali datang, susu, biskuit, atau makanan ringan bergizi buatan Citra. Mereka tidak pernah mengizinkan saya melakukan pekerjaan berat. Dika yang mencangkul kebun dan memperbaiki pagar, sementara Citra mengurus urusan dapur dan mencuci. Mereka membuat akhir pekan saya menjadi hari-hari yang sibuk dan penuh tawa. Para-para anggur di halaman kini mulai ditumbuhi daun-daun hijau. Sayuran yang ditanam Citra tumbuh subur, dan anak-anak ayam telah tumbuh besar dan bertelur setiap hari. Saya punya kegiatan setiap hari. Menyiram tanaman, memberi makan ayam, mencabut rumput liar. Pekerjaan fisik ringan ini membuat saya merasa masih sehat dan berguna. Sesekali, saya memanen sayuran segar dan telur untuk dibagikan kepada Pak Karto dan tetangga. Berkat itu, hubungan kami semakin erat. Saya tidak lagi canggung menggunakan ponsel pintar. Sekarang saya sudah cukup mahir. Setiap hari, saya melakukan panggilan video dengan anak dan cucu saya. Melihat wajah Bima di layar, mendengar celotehnya tentang sekolah, semua lelah saya hilang. Kadang-kadang, jika saya merasa tidak enak badan, saya akan menelpon Citra untuk bertanya. Dia selalu sabar mendengarkan dan memberi nasihat yang berguna. Saya tidak lagi harus menyembunyikan penyakit saya sendirian. Terkadang, untuk refreshing, anak-anak saya akan membawa saya ke Jakarta untuk tinggal selama beberapa minggu. Saya kembali berjalan-jalan di taman, bertemu dengan teman-teman lansia saya di Jakarta, dan menikmati kelucuan cucu saya. Hidup saya menjadi kehidupan yang diberkahi, perpaduan antara kedamaian pedesaan dan dinamisme perkotaan. Saya merasa hidup saya sangat beruntung dan memuaskan. Orang-orang di desa semua mengatakan saya beruntung. Tetapi saya selalu berkata kepada mereka, bukan karena keberuntungan, tetapi karena saya punya anak-anak yang bijaksana dan tahu bagaimana menjadi manusia. Mereka tidak hanya memberi saya uang, tetapi sesuatu yang lebih penting. Pengertian, rasa hormat, dan cinta yang tulus. Dan saya pun belajar sesuatu. Bahwa orang tua yang menua juga harus belajar bagaimana menjadi lansia yang bahagia. Berusaha menjaga kesehatan, mencari kebahagiaan-kebahagiaan kecil untuk diri sendiri, dan yang terpenting, tidak menjadi beban atau merepotkan anak-anak. Perhatian dan pengertian harus datang dari kedua belah pihak. Hanya dengan begitu, keluarga bisa menjadi tempat berlindung yang sejati, di mana semua anggota generasi bisa hidup harmonis dan bahagia. Itulah pelajaran paling berharga yang saya pelajari di senja hidup saya.